teman-teman, ini dia episode ketiga dari drama Nevertheless. Nah, akhirnya mereka itu melakukan adegan ciuman. Walaupun sebelumnya si Yunabi ini sempat menolak. Dan babang playboy ini malah senang banget, karena akhirnya si Yunabi memberikan dia kesempatan. Terus pas tengah malamnya juga si Yunabinya sempat bangun, dan mereka juga saling tatap-tatapan guys. Dan keesokan harinya si Jiwon ini bercerita kepada si Unsol bahwa dia melihat ada yang aneh dari si Yunabi dan si babang playboy ini. Tapi dia tidak menceritakan ini kepada si Bitna. Si Jiwon juga bilang kalau si babang playboy ini tidak cocok dengannya. Berbeda dengan si Unsol, karena menurut si Unsol mereka itu sangat serasi. Dan si babang playboy ini lebih baik dari mantannya si Yunabi. Sesampainya di kampus, si Yunabi ini tampak gelisah guys. Dia men-searching apa arti dibalik seseorang yang berciuman tapi tanpa status. Dan dia juga menanyakan ke si Unsol, bagaimana pendapat si Unsol tentang permasalahan seperti ini guys. Lalu si Unsolnya malah menjawab tergantung tentang pasangannya. Nah, mendengar jawaban ini, si Yunabinya makin bingung. Dia memikirkan apa sebenarnya arti dirinya untuk babang playboy ini. Lalu dia juga sempat ingin mengirim pesan kepada babang playboy ini. Dan si babang playboy ini pun tidak ada kabar. Si Yunabi juga bingung bagaimana kejelasan hubungan mereka ini. Terus si Unsol sedang makan di tempat langganannya bersama laki-laki yang dia tabrak kemarin. Laki-laki ini bernama Jo Hyuk. Nah, polos dan kekakuannya si Unsol ini tidak memahami apa maksud si Jo Hyuk ini. Sebenarnya si Jo Hyuk ini ada ketertarikan dengan si Unsol ini. Balik lagi ke si Yunabinya guys, profesor mereka juga mengatakan kalau mereka itu sebaiknya melakukan kencan dengan lawan jenisnya. Karena dari kencan mereka itu akan memunculkan banyak inspirasi yang memudahkan mereka untuk menyelesaikan karya seninya. Tapi sepertinya guys, di antara mereka itu rata-rata belum ada yang memiliki pacar. Kasian banget ini kelasnya isinya para jomblo. Nah, di samping itu, babang playboy ini menerima pesan dari seseorang. Pesan itu ternyata dari mantannya yang bernama Sulah. Si mantannya ini bilang kalau dia itu sekarang sedang berada di Korea. Akhirnya si babang playboy ini menjemput dia di bandara. Lalu si Jiwon tampaknya berhasil dengan kencan butanya. Dan laki-laki ini juga akhirnya mengajak dia lagi untuk bertemu. Tapi saat mereka ingin pergi untuk mencari makan, si Jiwon melihat si Unsol sedang bersama dengan si Jo Hyuk ini. Si Jiwon mulai kecewa karena si Unsol tidak pernah cerita tentang laki-laki yang sedang dia lihat ini. Nah, pas malam harinya, si Yunabi ini ternyata lembur lagi di kampusnya. Dia semakin bingung dan gelisah guys, karena sampai saat ini juga belum ada kabar dari babang playboy ini. Nah, saat dia ingin pergi ke Toserba membeli makanan, dia melihat si babang playboy ini ternyata masih berada di kampus. Akhirnya dia mengikuti si babang playboy ini. Wah, hatinya si Yunabi semakin kecewa nih guys, karena si babang playboy didatengin oleh mantannya itu ke kampus. Nah, saat di Toserba ini, si Yunabi bertemu dengan adik juniornya yang bernama Kim Eun. Si Kim Eun ini bersikap manis sekali terhadap si Yunabi, dan dia juga meminta nomor ponselnya si Yunabi. Dan ternyata teman-teman, si Park Jeon ini, si babang playboy ini melihat mereka itu dari atas. Terus mantan si babang playboy ini juga curiga, kenapa si babang playboy ini terus melihat mereka. Karena dia curiga si babang playboy ini memiliki rasa terhadap si Yunabi ini. Terus si babang playboy bilang kalau mereka itu hanya teman. Dan dia juga bilang kalau si Sulah ini adalah takdirnya guys. Waduh, modus banget babang playboy ini. Lalu sesampainya di rumah, si Yunabi ini terlihat senang saat menonton sebuah video. Nah, tiba-tiba si Kim Eun ini mengirim pesan kepadanya. Dan dia juga mengajak si Yunabi ini untuk datang di festival seni mereka. Nah, kehadiran si Kim Eun ini ternyata membuat hatinya si Yunabi kembali ceria selepas dari kekesalannya melihat si babang playboy ini. Terus Yunabi juga cerita ke si Bitna kalau rencana mereka kemarinnya untuk memperjelas perasaannya si babang playboy ini ternyata sia-sia. Dan di sini juga si Yunabi bilang kalau si babang playboy ini tidak cocok dengannya. Nah, saat itu si Kim Eun ini datang menyapanya dari atas. Si Bitna langsung kaget karena dia bingung kenapa si Kim Eun ini dekat dengan si Yunabi. Lalu si Bitna malah mengejek si Yunabi. Dia bilang kalau si Kim Eun ini tidak terlalu menarik kalau dari segi penampilan.
Kemudian saat si Yunabi ini sedang sendiri di kelasnya, si Kim Eun ini datang menghampirinya. Di sini mereka itu bercerita layaknya dua orang yang sedang PDKT. Terus si Kim Eun ini juga mengajak si Yunabi untuk nonton film romantis. Si Kim Eun ini ternyata menyukai hasil karya seni si Yunabi tahun lalu. Dan dia ingin memoto kembali hasil karya si Yunabi ini. Namun si Yunabi sudah membuang hasil karya itu, karena karya itu terinspirasi dari mantannya dulu. Saat mereka asik bercerita, si Babang Playboy ini datang. Nah, si Babang Playboy ini sepertinya agak cemburu melihat kedekatan mereka. Karena si Yunabi juga bilang, si Kim Eun ini lebih dekat dengan dirinya daripada si Babang Playboy ini. Dan sikap cemburunya Babang Playboy ini malah membuat dia bercerita tentang masalah ciuman. Nah, mendengar ini langsung si Yunabi kesal dan menarik si Babang Playboy ini untuk bicara berdua. Nah, di sini si Yunabi bilang kalau sebenarnya dia itu kesal karena setelah kejadian itu si Babang Playboy ini tidak ada kabar untuk memperjelas hubungan mereka sebenarnya. Tapi jawaban si Babang Playboy ini malah tidak jelas dan membuat si Yunabi semakin kesal. Ternyata si Kim Eun ini datang membawa handphonenya. Setelah itu si Kim Eun ini dengan si Yunabi pergi makan berdua, guys. Dan si Kim Eun ini cukup menghibur suasana hatinya si Yunabi yang sedang galau. Nah, si Yunabi ini juga berfoto berdua dengan si Kim Eun. Nah, saat mereka di bioskop, si Kim Eun ini memperhatikan si Yunabi. Dan dia bingung karena si Yunabi ini masih terlihat galau, guys. Lalu si Kim Eun ini berusaha untuk menjelaskan perasaannya. Dia juga bilang kalau si Babang Playboy ini tidak cocok dengannya. Yang lucunya guys, dia di sini berusaha untuk mencium si Yunabi, tapi si Yunabinya malah tertawa melihat ekspresinya si Kim Eun. Si Kim Eunnya jadi ngambek nih guys. Terus sesampainya di rumah, si Yunabi ini malah membandingkan antara si Kim Eun dengan si Babang Playboy. Tapi karena dia masih kesal dengan si Babang Playboy ini, dia akhirnya menghapus chat mereka dan menghapus nomor si Babang Playboy ini dari ponselnya. Nah, keesokan harinya si asisten profesor ini ternyata sedang kebingungan karena dia sudah tidak memiliki tempat tinggal. Jadi dia bingung mau mencari tempat tinggal di mana saat ini, guys. Terus si Yunabi dengan kedua temannya ini masuk ke ruangan asisten profesor ini. Terus si asisten profesor ini malah menanyakan tentang si Yunsol kepada si Jiwan. Nah, si Jiwan ini ternyata tidak tahu tentang rencana pertukaran kuliahnya si Yunsol ini. Lalu dia bingung kenapa si Yunsol ini tidak cerita tentang masalah ini kepadanya. Terus karena si Yunabi paham tentang perasaannya si Jiwan, dia datang untuk menenangkan hatinya si Jiwan. Dan faktanya guys, ternyata si Jiwan ini masuk ke jurusan seni ini hanya karena si Yunsol. Jadi mereka ini berteman sejak SMP dan dia selalu mengikuti si Yunsol kemanapun pergi. Terus untuk menenangkan hatinya si Jiwan, si Yunabi ini mengajak dia untuk pergi ke festival seni mereka ini. Nah, di festival seni ini, matanya si Babang Playboy ini sangat tidak suka melihat si Kim Eun. Nah, di acara ini juga banyak perempuan yang meminta nomornya Babang Playboy. Tapi sepertinya Babang Playboynya tidak mau memberikannya, guys. Dan ternyata profesornya si Yunabi ini juga tahu kalau si Babang Playboy ini terkenal dengan nilainya yang bagus di kampus. Kemudian saat si Yunabi dengan si Jiwan sudah sampai di festival ini, si Jiwan bergabung dengan teman-temannya. Lalu si Yunabi pergi menemui si Kim Eun. Tapi yang pertama dia lihat itu adalah si Babang Playboy. Dan saat si Yunabi berbicara dengan si Kim Eun ini, ada seorang gadis yang menghampiri mereka. Dan ternyata gadis ini adalah perempuan yang pernah menolak si Kim Eun ini. Terus si Kim Eun ini memberikan alasan kalau dia itu bukan siapa-siapa. Tapi si Yunabinya malah sangat kecewa guys. Dia merasa seperti ditolak oleh si Kim Eun ini. Dan kejadian ini juga dilihat si Babang Playboy. Si Jiwan semakin kecewa karena hanya dialah yang belum tahu tentang pertukaran kuliahnya si Yunsol ini. Nah, saat itu juga si Yunsol datang dengan si Jo Hyuk. Si Jiwan semakin marah karena si Yunsol ini tidak pernah cerita tentang apapun masalah pribadinya ke si Jiwan. Sementara si Jiwan ini sangat menganggap si Yunsol ini sebagai sahabat dekatnya. Dan saking marahnya, dia tidak mau menerima hadiah boneka yang diberikan si Yunsol. Lalu si Babang Playboy ini saat ingin membeli sebuah minuman, dia mengingat si Yunabi. Karena saat itu dia melihat minuman rasa jeruk kesukaannya si Yunabi. Terus si Yunabi ini ternyata sedang sakit guys. Saat dia bangun, dia mengingat kembali rasa malunya di festival itu. Lalu ada sebuah nomor yang menelponnya. Dan ternyata yang menelpon dia ini adalah si Babang Playboy.
Terus si babang playboynya kaget karena si Yunabi menghapus nomornya. Nah, saat si babang playboy ini menanyakan tentang keadaannya, tiba-tiba handphonenya si Yunabi ini lobet. Terus si Yunabi ini pergi keluar untuk mencari obat. Saat dia balik ke rumahnya, ada ambulan dan orang-orang rame di depan kamar kosnya. Ternyata si babang playboy ini memanggil ambulan dan orang-orang untuk membuka pintunya si Yunabi. Karena handphonenya si Yunabi lobet, akhirnya dia tidak bisa menghubunginya. Dia khawatir akan keadaannya si Yunabi. Lalu dia panik dan memanggil ambulan, guys. Lucu banget guys kepanikannya babang playboy ini. Terus dia juga mengajak si Yunabi ini untuk pergi ke rumah sakit, tapi si Yunabi ini menolaknya. Nah, di samping itu guys, si Gi-hun ini mengajak si Bitna untuk pulang. Tapi karena keadaannya si Bitna mabuk berat, akhirnya dia menunggu untuk si Bitna sadar. Dan yang terjadi akhirnya guys, mereka itu malah berciuman. Karena di sini si Bitna seperti merayu si Gi-hun ini. Dan si Bitna lah yang memulai mencium si Gi-hun ini. Nah, balik lagi ke si Yunabi. Saat dia ingin tidur, ada seseorang yang datang ke rumahnya. Ternyata yang datang itu adalah babang playboy. Dia datang kembali untuk memberikan obat dan makanan untuk si Yunabi. Tapi si Yunabinya tidak mau menerima makanan ini. Terus si babang playboy ini malah modus. Dia bilang kalau dia itu lapar dan dia ingin makan di rumah si Yunabi ini sebelum pulang. Setelah si babang playboynya makan, dianya masih belum pulang guys. Si babang playboy malah mengangkat si Yunabi untuk tidur di ranjangnya. Terus si babang playboy ini juga bersikap manis banget. Dia mendongengkan si Yunabi sebelum tidur. Lalu dia juga cerita kalau sebenarnya dia agak cemburu melihat si Yunabi ini dengan si Kim Eun tadi. Dan dia juga memohon kepada si Yunabi untuk menyimpan nomornya kembali di ponselnya si Yunabi. Terus si Yunabi juga bilang kalau sebenarnya dia bingung dengan sikapnya si babang playboy ini. Karena semenjak mereka ciuman itu, dia tidak ada kabar. Tapi tiba-tiba saat dia mendengar si Yunabi sakit, dia malah panik sampai memanggil ambulan. Terus besok harinya, saat si Yunabi bangun, ternyata si babang playboy ini masih menemaninya. Dan di akhir episode ini guys, ada adegan panas antara si Yunabi dengan si babang playboy. Apakah ini pertanda dari kejelasan hubungan mereka? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.